Halo rekan-rekan trader, apa kabar? Dalam video ini, saya akan membahas tentang apa itu strategi trading dengan pullback. Saya juga akan membahas 7 hal yang bisa kita gunakan untuk menentukan area di mana pullback kemungkinan akan berakhir. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe bila konten ini memberikan added value bagi rekan-rekan semua. Silakan juga untuk komen jika ada pertanyaan dan masukan. Pullback adalah pergerakan harga sementara yang berlawanan dengan arah trennya. Strategi trading saat pullback adalah bagian dari strategi trend following. Nah, kita sering mendengar istilah trend is your friend. Nah, dengan menguasai trading saat pullback, maka rekan-rekan trader tetap membeli searah dengan arah tren namun di harga yang lebih murah. Hal paling penting dalam strategi ini adalah memastikan kondisi harga sedang uptrend dan cara mengantisipasi lokasi di mana pullback kemungkinan akan berakhir. Nah, selain trading dengan pullback, rekan-rekan juga bisa melihat playlist video saya yang ini tentang trading dengan strategi buy on breakout. Trading dengan pullback strategi memberikan risk dan reward yang baik. Hal ini karena trader dapat menempatkan level cut loss yang dekat dengan harga belinya. Dengan demikian, reward yang diberikan bisa dimaksimalkan. Dalam pullback trading, setidaknya ada 7 hal yang rekan-rekan bisa perhatikan. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Volume adalah salah satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh para trader saat terjadi pullback. Saat terjadi pullback, idealnya volume juga ikut menurun. Penurunan volume ini menandakan lemahnya tekanan jual. Saat tekanan jual terlihat melemah, akan menandakan kemungkinan besar harga akan melanjutkan tren naiknya. Saat rekan-rekan trader mengamati volume yang tinggi saat terjadi pullback seperti contoh di lingkaran ini, maka sebaiknya kita mulai berhati-hati. Hal ini bisa mengindikasikan selling pressure yang meningkat dan berpotensi terjadi pembalikan arah. Nah, terbukti harga tidak mampu membentuk higher high dan kemudian turun. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah breakout pullback. Seperti di contoh saham EKAT ini, harga breakout dari area konsolidasinya. Umumnya, untuk konfirmasi terjadinya breakout yang sukses adalah 3 candle di atas area resisten yang sudah ditembus. Di sini kita bisa lihat harga kembali pullback turun untuk menguji level resisten yang di breakout yang kini menjadi level support. Saat terjadi pullback dan harga mampu bertahan di atas support barunya ini, maka kita bisa jadikan area tersebut untuk area entry beli. Rekan-rekan bisa melakukan cut loss jika harga turun menembus area supportnya. Namun, strategi breakout pullback ini tidak selamanya akan mulus. Seringkali terjadi setelah terjadi breakout, harga tidak turun cukup dalam untuk menguji area resist yang sudah di breakout. Jika ini terjadi, rekan-rekan tidak perlu mengejar harga dan bisa menunggu titik entry yang lain yang lebih ideal. Untuk menentukan level pullback, kita juga bisa menggunakan Fibonacci Retracement Tools. Kita bisa menarik Fibonacci Retracement dari swing low ke swing high-nya, dan kita akan dapatkan potensi level-level support. Saat harga mendekati salah satu support Fibonacci dan memantul, maka rekan-rekan bisa menggunakan area itu untuk entry. Rekan-rekan juga bisa mengkombinasikannya dengan mengamati jika muncul pola-pola candlestick seperti pin bar atau bullish engulfing saat harga mendekati salah satu level tersebut. Dalam contoh saham United Tractor ini, harga kebetulan memantul setelah menyentuh level Fibonacci 50%. Saat harga sedang trending, seringkali kita mengamati saham pullback mendekati garis moving average. Moving average bisa kita anggap sebagai fair value saham tersebut. Saat harga mendekati garis moving average, artinya harga mendekati harga rata-ratanya. Dalam contoh saham Wika Beton ini, terlihat harga memantul dari level moving average 20. Saat harga sedang strong uptrend, umumnya harga akan patuh pada MA10 dan MA20. MA50 juga seringkali kita amati menjadi area pantulan saat pullback terjadi saat uptrend.
Karena setiap saham memiliki karakternya sendiri-sendiri, maka rekan-rekan bisa menggunakan beberapa garis moving average dan mengamati jika terbentuk pattern harga cenderung patuh pada garis moving average tertentu. Kita juga bisa menggambar area historical, support, dan resistance untuk menentukan area entry. Namun, seperti halnya breakout pullback saat harga sedang strong uptrend, seringkali harga sudah memantul sebelum menguji area supportnya. Trendline juga sering digunakan sebagai area pullback seperti halnya moving average. Rekan-rekan bisa menghubungkan dua titik menjadi sebuah trendline. Dan jika harga memantul dari trendline tersebut, maka bisa digunakan sebagai titik entry. Saat harga turun menembus garis trendline-nya, bisa kita jadikan trigger untuk jual. Stokastik juga bisa digunakan untuk indikasi pullback akan hampir berakhir. Saat harga sedang uptrend dan terjadi pullback, rekan-rekan bisa mengamati indikator stokastik. Saat indikator dalam kondisi oversold, maka rekan-rekan bisa mengantisipasi jika terjadi kenaikan harga untuk dijadikan area beli. Namun, dalam keadaan strong uptrend, bisa saja pullback berhenti sebelum stokastik menunjukkan oversold. Maka dari itu, penting bagi rekan-rekan untuk mengombinasikan 7 macam strategi yang sudah dijelaskan tadi. Semakin banyak sinyal yang mengindikasikan pullback akan berakhir, maka akan semakin besar kemungkinan kita mendapatkan sebuah winning trade. Demikian rekan-rekan trader, 7 hal yang bisa kita gunakan dalam trading pullback. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.